Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Kultum yang sangat berbahagia, perkenankan saya menyampaikan satu ayat di dalam Al-Quran. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya ingin menjelaskan satu pertanyaan ya yang mungkin terlintas ya di dalam hati Bapak Ibu sekalian, yaitu potongan ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu ya. Nah, jadi sebenarnya puasa itu jauh sebelum Islam datang itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disyariatkan. Menurut riwayat ada beberapa nabi yang melaksanakan saum ya. Contohnya misalnya Nabi Adam ya, Nabi Nuh ya, Nabi Nuh. Terus yang lainnya adalah yang paling terkenal misalnya ya, yang paling terkenal itu adalah umatnya Nabi Isa ya. Umatnya Nabi Isa itu atau kaum Nasrani itu diwajibkan gitu ya, diwajibkan untuk puasa ya, bahkan 40 hari ya. Ada lagi Yahudi misalnya, Yahudi itu kaumnya Nabi Musa ya, itu diwajibkan juga berpuasa. Ada satu yang fenomenal ya, kita mengenal istilah puasa Daud ya, puasa Daud. Nah, puasa Daud itu puasa selang satu hari ya, selang satu hari puasa, satu hari enggak. Menurut salah satu riwayat asbabun nuzul, kalau dibilang asbabun nuzul ya asbabun nuzul ya, tapi ini enggak tepat kalau menurut saya. Lebih tepatnya bagaimana ceritanya gitu ya, sampai Nabi Daud itu berpuasa selang satu hari. Diriwayatkan pada satu saat Nabi Daud itu istrinya 99 ya, 100 kurang 1 isinya itu. Nah, suatu saat dia itu melihat perempuan cantik dan dia di hati kecilnya tertarik sama perempuan itu. Nah, terus diselidiki, ternyata perempuan itu adalah istrinya panglima tentara gitu ya, panglima tentara kerajaan Daud. Nah, timbullah di hati kecil Nabi Daud ya, terbetik di hati Nabi Daud, dia akan membuat settingan gitu ya, si suaminya itu akan ditugaskan ke tempat yang sangat jauh dan rawan kematian gitu ya, rawan kematian. Tentunya untuk berperang gitu ya, untuk berperang. Nah, dari situ ternyata settingan Nabi Daud ini sukses gitu ya, sukses. Si panglimanya meninggal dalam cerita tersebut dan Nabi Daud menikahi janda panglima tersebut ya. Nah, tapi setelah itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu merupakan hal yang suatu hal yang dianggap tidak bagus lah bagi seorang nabi ya untuk berlaku seperti itu ya. Nah, dari situ dia menyesal dan dia tobat ya, tobat. Nah, cara tobatnya itu adalah dengan berpuasa seumur hidup ya, selang satu hari ya.
Itu riwayatnya ya seperti itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa bedanya puasa kaum muslimin umat Nabi Muhammad dengan puasa-puasa yang lain gitu ya, dengan puasa-puasa yang lain. Nah, bedanya itu yang paling dahsyat itu adalah satu gitu ya. Di dalam satu hadis dikatakan ada satu hadis yang mengatakan ya, man soma ramadona imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi ya. Barang siapa yang berpuasa ya dengan keimanan ya dan keikhlasan ya, maka dia akan diampuni seluruh dosanya seperti bayi yang dilahirkan ya. Artinya ini yang membedakan puasa kaum muslimin ya dengan puasa-puasa yang lain, umat lainnya. Kita digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita saum, ketika kita puasa di bulan Ramadan ini sebulan penuh ya, dengan atas dasar keimanan ya dan keikhlasan ya, Allah akan mengganjar kita dengan menghapus seluruh dosa ya. Artinya kalau misalnya seperti bayi yang lahir, nah itu menghapus seluruh dosa gitu ya, menghapus seluruh dosa ya. Tidak ada satupun amalan ya, amalan yang sedahsyat saum di bulan Ramadan ya. Jadi ada amalan-amalan yang hanya misalnya menawarkan pengampunan, misalnya kayak sholat Jumat misalnya ya, dosa selama seminggu misalnya ya. Tapi kalau bulan Ramadan ini dosa dari kita lahir sampai kita umur, misalnya saya umur 55. Nah, kalau puasa kita benar gitu ya, sesuai dengan asas keimanan kita, maka kita akan diampuni ya sebagaimana bayi lahir gitu ya, artinya putih kembali ya. Itu bedanya dengan yang lain. Tentunya keringanan dari Allah Subhanahu wa taala ini, tawaran dari Allah Subhanahu wa taala ini harus kita sambut dengan baik ya. Mari kita menjalankan ibadah puasa ya dengan atas dasar keimanan ya. Insya Allah kita akan diberikan magfirah yang sangat besar, pengampunan yang sangat besar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.